ya, biar mereka tahu kalau ini waktu makan aja unik banget caranya. Jadi disiulin dan para sapinya pun juga udah hafal sama suara bapaknya. Daerah Bandung Barat yang masih dikelilingi pegunungan ini menyimpan sejuta daya tarik. Panorama alam daerah ini juga menjadi surga bagi para pecandu adrenalin. Nah, kali ini saya tertantang untuk mencoba salah satu ekstrim sport yang ada di Bandung, tepatnya di Puncak Tebing Hawu. Ini salah satu ekstrim sport yang saya juga belum pernah mencoba sebelumnya. Makanya nih, saya penasaran banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gunung Hawu yang terletak di Desa Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, menjadi salah satu destinasi bagi para penggila olahraga ekstrim. Hawu yang dalam bahasa Sunda berarti tungku, menggambarkan topografi gunung ini, yaitu tebing dengan gua di tengah. Batuan kars yang menjulang tinggi menjadi lokasi yang tepat untuk kegiatan rock climbing. Dari Tebing Hawu, saat ini saya sama Kang Dery sedang ascending untuk menuju puncak gunungnya yang tingginya kira-kira 60 meter dari permukaan tanah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbeda dengan rock climbing yang sepenuhnya merayap di sisi tebing, kali ini saya harus menapaki tebing menggunakan bantuan tali. 5 meter lagi kita udah nyampe puncak. Setelah mengerahkan tenaga, saya berhasil mencapai puncak tebing dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut ini. Kang, mantap banget Kang. Nah, meskipun adrenalinnya buat nyampe atas ini lumayan berasa banget, tapi begitu nyampe atas kita disuguhkan dengan pemandangan yang indah banget. Di sebelah sana kelihatan perkotaan dan di sebelah kiri saya kelihatan perbukitan dan persawahan yang kelihatan asri ya Kang ya? Iya, betul. Adem melihatnya. Healing yang mantap nih. Belum usai kami menikmati keindahan puncak Hawu, tujuan utama kami adalah bersantai di atas spacenet yang telah terpasang di antara tebing. Gunung dengan 3 batuan utama yang menjulang ini menjadi tambatan yang tepat bagi spacenet. Bergelantungan di atas tali yang membentuk jaring ini memiliki sensasi yang lebih menantang. Nah, ini saya udah dipasangin puli karena mau pindah tujuan. Jadi sekarang saya mau ke tengah-tengah yaitu ke spacenet dan Kang Dery udah di tengah tuh. Sekarang giliran saya buat ke sana. Jarak tali yang harus saya lalui sekitar 10 meter. Setiap pergerakan membuat jantung saya berpacu lebih cepat. Nah, ini di bawah saya ada jurang kayak goa kebuka gitu ya Kang ya. 60-70 meteran ke bawah dan ini udah nyampe tengah-tengah, udah mau nyampe ke spacenet. Menyeberangi 2 titik tinggi menggunakan seutas tali seperti ini disebut dengan tie rolling. Untuk bergerak maju, saya harus mengandalkan kekuatan tangan. Ini sebenarnya nariknya nggak begitu berat ya Kang ya. Cuman karena mungkin nervous atau grogi itu yang bikin keringetan. Jadi bukan karena capek. Safety yang terjamin serta safe net yang mampu menahan bobot hingga 5 kuintal membuat saya yakin dan merasa aman untuk menikmati panorama keindahan alam dari ketinggian ini. Nah, akhirnya udah sampai juga di spacenet. Nih Kang, aku bawa sesuatu Kang. Oh, apa tuh? Kopi. Jadi
kita mau ngopi dulu di sini. Enak banget ya Kang ya. Nah, minum kopi ini cukup mengurangi ketegangan saya saat melihat ke bawah. Nah, ini dalam banget. Waduh. Gelap ya Kang ya di sana ya. Wih. Pegangan ini erat banget. Di ketinggian 60 meter dari permukaan tanah, saya merasa bangga bisa mengalahkan rasa takut saya. Dan di atas ini dihadiahi dengan pemandangan yang luar biasa, bikin saya jatuh cinta sama tebing Hawu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kami kembali melanjutkan petualangan. Kontur alam yang beragam menjadi pemandangan sepanjang perjalanan. Hingga akhirnya saya sampai di Kabupaten Ciamis. Kota 1000 situs ini kini memiliki ternak kebanggaan yang sudah banyak dikembangbiakan, yaitu sapi Pasundan. Salah satu lumbung ternak sapi Pasundan yang sudah cukup populer terletak di Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri. Sapi-sapi di Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri dirawat dengan cara digembala, dan sekarang saya mau ikutan gembalain sapi-sapi yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di lahan dengan luas mencapai 10 hektar ini terdapat lebih dari 20 ekor sapi. Hewan lokal ini memiliki ketahanan ekstra terhadap suhu dingin Desa Sukamantri. Nah, jadi sapi-sapi di sini digembalakan supaya mendapat camilan alami dari luar kayak rumput-rumput ini. Kemudian untuk melatih juga otot-otot kakinya dan supaya terkena sinar matahari. Jadi sapi yang di sini sehat dan kuat semua. Halo. Sapi Pasundan memiliki ciri khas warna bulu coklatnya. Memiliki struktur tulang yang tidak terlalu tinggi sehingga untuk menggemukkan sapi-sapi ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Hei, mau lagi makan ya? Lucu. Sebagai binatang ternak, sapi juga harus mendapat perawatan kesehatan supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Sapi-sapi di sini rutin diberikan obat semprot untuk menghindari penyakit kulit. Metode penggembalaan di ruang terbuka juga dapat meminimalisir terjadinya penularan penyakit pada sapi. Ini buat manggil para sapinya, biar mereka tahu kalau ini waktu makan aja. Unik banget caranya, jadi disiulin. Dan para sapinya pun juga udah hafal sama suara bapaknya. Jadi kalau ada yang siul langsung datang semua. Makanan hijauan alami seperti ini bagus bagi kesehatan pencernaan sapi karena mengandung banyak serat. Ih, lahap kamu ya makannya. Ini nih, sapinya di sini makannya banyak banget. Bahkan satu hari mereka bisa habisin 1-2 ikat per ekor. Sebelum hari mulai gelap, sapi pun dipanggil kembali ke kandang yang sudah bersih ini. Ayo masuk. Tidak hanya dagingnya saja, kulit sapi juga dapat dimanfaatkan menjadi beragam olahan. Desa Cirongkrang menjadi salah satu daerah penghasil kerupuk khas Garut, yaitu dorok-dok. Kulit yang dimanfaatkan untuk dorok-dok adalah kulit lapisan kedua. Bagian ini memiliki lebih banyak lemak, sementara bagian terluarnya dimanfaatkan untuk kerajinan. Di sini kulitnya ada banyak banget yang diproses, bahkan sehari aja bisa mencapai ratusan lembar kulit sapi yang masih basah nih.
Karena kita mau jemurin dulu, terus tunggu sampai kering ya Kang ya. Penjemuran kulit sapi menjadi kunci dari proses pengolahan dorok-dok. Sekarang saya mau ambil kulit yang udah kering buat dibawa dan dipotong-potong. Lama penjemuran tergantung dari kondisi cuaca. Kulit yang sudah berwarna kekuningan menandakan bahwa kulit telah kering dan siap untuk dipotong-potong. Nah ini meskipun kelihatannya gampang, tapi begitu dipraktekin agak sulit. Soalnya saya motongnya harus pakai effort juga. Ayunannya harus pas biar kulitnya benar-benar bisa misah. Karena kalau enggak hasilnya bisa kayak gini nih. Jadi nggak kepisah total soalnya. Berat banget pisaunya. Sebelum digoreng, potongan-potongan kecil kulit ini harus kembali dijemur hingga benar-benar kering. Untuk membuat kerupuk dorok-dok dibutuhkan 3 tahap penggorengan. Jadi yang pertama dari kulit yang mentah digoreng dulu hingga setengah matang di kuali yang pertama. Kemudian setelah itu digoreng pakai api yang kecil di kuali yang kedua, dan yang terakhir supaya kerupuknya mengembang digoreng pakai api yang besar di kuali terakhir. Proses penggorengan yang bertahap seperti ini mencegah dorok-dok menjadi gosong. Wah, gede banget nih. Bu, saya boleh nyobain nggak, Bu? Iya, boleh. Gede banget, Bu. Teksturnya inilah yang menjadi ciri khas dorok-dok. Ternyata di balik dorok-dok yang nikmat ini dibutuhkan cara yang tidak mudah dan proses yang panjang banget. Tapi justru itu yang bikin dorok-dok ini khas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Jawa Barat, petualangan saya lanjutkan ke arah timur menuju ke Pulau Madura. Membentang lebih dari 5 km, Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang yang ada di Indonesia. Sebagai penghubung Pulau Jawa dan Pulau Madura, jembatan yang beroperasi sejak 2009 ini bukan hanya terlihat kokoh, tapi juga begitu mempesona. Sekarang saya sedang berada di atas jembatan Suramadu dan bentar lagi kita akan menyeberang ke Pulau Madura. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di sini, saya rencananya akan mengikuti upacara petik laut, yakni tradisi larung sesaji ke tengah laut, atau masyarakat setempat menyebutnya rokat tase. Ini nanti yang mau dilarung. Hasil dari masyarakat sini. Berat banget. Ya Pak. Tuh, dalam ada ayam. Emang sengaja dibilang hidup, terus ada makanan-makanan khas dari sini. Sebagai rasa syukur masyarakat sini mengembalikan apa yang mereka dapat kepada alam. Rokat Tase kali ini diselenggarakan oleh warga Desa Marengan Lawong, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumedang. Seperti halnya daerah lain di Madura, mayoritas penduduk di Sumeneb juga berprofesi sebagai nelayan. Saking antusiasnya warga di desa ini untuk melakukan acara larung saji ini, mereka menghias kapal-kapal mereka sedemikian rupa supaya terlihat bagus. Banyak banget kapal yang mau mengantar kita melarungkan pal-kapalannya. Ramai banget, semua pada muter-muter dari tadi di sini. Halo! Selain rasa syukur atas kelimpahan ikan di laut, rokat tase juga diyakini dapat menolak bala. Rokat sendiri merupakan bahasa Madura yang berarti membuang. Jadi ada 2 perahu yang bawa pal-kapalannya dan sebentar lagi kita akan berpisah. Kebetulan kapal yang kita tumpai ini akan mengarah ke utara, sedangkan yang ini mau ke arah selatan. Bukan hanya melarung hasil bumi,
Tradisi seperti ini juga identik dengan mengorbankan hewan tertentu. Wah, di belakang sini udah ada kambing yang digantungin, jadi itu salah satu bentuk untuk melarungkan saji. Udah selesai masang kambingnya, sekarang kita mau berpisah arah untuk melarungkan pal-kapalannya. Tidak hanya di Madura, tradisi petik laut sebetulnya sangat lazim kita jumpai di seluruh masyarakat pesisir di Pulau Jawa. Sekarang kita udah nyampe di lokasi di mana kita akan menurunkan sampan atau pal-kapalan tadi. Cara menurunkannya pun juga unik nih. Gak cuma dari atas, tapi ada yang harus nangkep dari bawah nih. Makanya orang-orang sekarang bakalan menyebur nih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita turunkan sampan ke laut. Semoga semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, murah rezeki dan Puncak acaranya. Sampannya udah berhasil dilarungkan dan bakal dibiarin untuk berlayar sendiri. Tapi ini ada uniknya di sini. Kalau misalnya ada nelayan dari desa lain mau mengambil apa yang ada di dalam sampan itu boleh, asalkan bukan warga dari desa Marengan Laok. Petik laut biasanya diadakan di awal tahun, ketika nelayan sedang tidak melaut atau saat musim angin barat. Ini baru aja selesai dilarungkan kapal kedua yang akan diarahkan menuju selatan. Inilah kekayaan tradisi masyarakat pesisir tanah air khususnya yang ada di Sumeneb. Semoga budaya ini bisa terus kita lestarikan dan kita jaga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di bumi Madura masih berlanjut. Kali ini saya menyambangi sebuah pantai di pesisir utara. Sekarang saya lagi ada di Sumeneb dan sebentar lagi kita mau ke salah satu lokasi yang unik yang ada di sini. Tapi sebelumnya kita mau ambil pasir dulu nih. Untuk apa pasirnya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bukan hanya garam dan karapan sapi, tanah Madura juga ternyata memiliki kampung pasir. Kampung di mana warganya beraktivitas sehari-hari di atas pasir. Nah, pasir yang kita gali ini mau kita bawa ke salah satu rumah yang ada di kampung pasir. Kita cari yang banyak ya, Pak? Ya. Lengket pasirnya kena air. Nah, jadi emang pasir yang kita cari itu pasir lembut yang adanya di kedalaman sekitar setengah meter atau lebih. Atau yang udah ada genangan air lautnya kayak gini nih. Pantai yang saya gali pasirnya ini adalah Pantai Lomban yang berlokasi tidak jauh dari kampung pasir. Nah, karena kita ambil pasirnya udah cukup banyak, sekarang mau kita bawa ke tempat selanjutnya untuk dijemur. Kampung pasir terletak di Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Taruh di mana ini, Pak? Pasir yang sudah kita ambil di pantai tadi, sekarang kita jemur dulu selama seharian sampai dia benar-benar kering baru bisa diayak. Gitu ya, Pak ya? Yang di depan ini udah kering, Pak? Ya, ini bisa diayak. Oh, udah bisa diayak yang udah kering? Wah, boleh nih, Pak. Kita ayak yuk. Ya. Diayaknya langsung di sini atau langsung di pasirnya, Pak? Di situ aja ya? Ya. Ini ya, Pak ya? Ya, ini langsung Oke. diayak. Langsung ditaruh di sininya? Ya. Siap.
Gini ya. Oke. Jadi lembut ya pasirnya. Nih fungsinya diayak dulu, jadi kotor-kotoran yang ada di pasir tadi tersaring, dan pasir yang udah diayak nih jadi lembut kayak terigu. Butiran pasir yang diambil dari Pantai Lomban memiliki tekstur halus, bersih mengkilap, dan warna putih gading. Tuangnya di mana, Pak? Ya, di sini. Di sini ya? Wah, Ya, langsung kita haluskan ya, Pak? ya diratakan. Diratakan. Untuk menjaga teksturnya agar tetap halus, pasir-pasir ini rutin diganti setiap tahun. Selain di halaman, masyarakat sini juga menggunakan pasir di dalam kamar sebagai alas tidur. Saya penasaran nih gimana rasanya. Meski zaman telah berganti, namun kebiasaan tidur di atas pasir masih terjaga hingga kini. Bu, pasir ini emang aman ya kalau dibuat tidur? Iya aman. Ke kulit gitu nggak gatel-gatel, Bu? Ya, kalau gatal-gatal itu lebih enak digaruk dengan pasir. Oh gitu ya? Iya. Malah enak ya? Malah enak. Mau dong, Bu, nyobain tidur di sini? Ya ini bantalnya. Wah, penasaran banget. Langsung dia, Bu ya? Empuk juga ternyata ya. Saya kira bakalan keras gitu. Enak, adem. Ibu tiap hari ya tidur di pasir kayak gini? Tiap malam. Tiap malam ya? Tidur di atas pasir ternyata membuat saya lebih rileks. Sensasinya mirip dengan bersantai di pinggir pantai. Namanya juga tidur di pasir, pasti ada beberapa yang nempel di kulit. Tapi tenang aja karena ini gampang dibersihinnya. Dan meskipun masih ada yang nempel pun ini masih aman ya, Bu ya? Karena bisa dijadikan sebagai lulur alami. Pasir juga mampu membuat suhu kamar menjadi lebih sejuk di tengah cuaca panas menyengat. Setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing. Seperti di Kampung Pasir, di mana masyarakatnya masih memelihara tradisi melakukan aktivitas di atas pasir. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dari Pulau Madura, roda campervan saya bergeser ke wilayah Tapal Kuda, tepatnya ke Kota Pasuruan, Jawa Timur. Aliran Kali Welang yang bermuara ke Laut Jawa merupakan rumah bagi beraneka flora dan fauna, termasuk berbagai jenis ikan. Bersama nelayan setempat, saya berencana untuk menjaring ikan di muara sungai ini. Jadi jaring yang kita pakai sekarang nih, panjangnya kira-kira 200 meteran ada kali ya, ini panjang banget. Berarti dengan semakin banyak, semakin panjang jaringnya, semoga kita dapat ikannya juga semakin banyak. Jadi kita nangkap ikannya di sini dengan cara memutar. Jadi jaringnya ini tadi diputarkan sehingga berbentuk lingkaran. Jadi seolah-olah ikannya kita jebak di tengah. Jaringnya udah habis, sudah terpasang semua. Sekarang kita tinggal tunggu dulu. Setelah itu nanti kita tarik bersama-sama dengan bapak-bapak nelayan ini. Muara sungai yang dangkal dan dasar yang berlumpur, nelayan lokal memiliki trik khusus untuk memancing ikan supaya masuk ke dalam jaring. Nah, uniknya menangkap ikan di sini kita pakai ini nih, alat namanya juglang. Juglang ya, Pak ya? Jadi fungsinya juglang ini untuk menakuti ikan supaya tergiring ke dalam jaring.
Wow. Benar saja, tak perlu menunggu waktu lama, saya segera mendapatkan ikan keting. Dapat ikan pertama kita, ikan pelangi. Tapi kalau di sini julukannya ikan keting. Ini ikan pertama yang kita cari ya Pak ya? Iya. Semoga dapat lebih banyak lagi. Nah, ikan keting ini kita nggak boleh sembarangan megangnya. Soalnya dia punya patil yang kalau ngenain kita itu selain sakit, bisa bikin kita meriang selama seminggu ya Pak ya? Ikan keting merupakan sejenis catfish atau ikan bersungut yang berukuran kecil hingga sedang. Di beberapa daerah, nama ikan keting biasanya diberikan untuk ikan berukuran kecil. Sementara yang berukuran lebih besar disebut ikan dukang. Ikan asli dari perairan Indonesia ini merupakan ikan pemakan segala dan bisa tumbuh hingga 20 cm. Ikan keting sangat menyukai perairan lumpur yang keruh dan biasanya hidup berkelompok. Wow, pantas berat ternyata dapat ikan gede banget. Nih yang kita cari dari tadi nih, ikan dukang. Wow, gede banget nih Pak. Ikan dukang ini sama seperti ikan keting. Dia sama bahayanya kalau kena patilnya, cuman kalau orang yang nggak cocok sakitnya bisa lebih dari 1 minggu ya Pak ya. Iya. Besar banget lagi. Nah, berhubung jaringnya udah habis, udah selesai kita menjaringnya. Sekarang saatnya kita misahin ikan dari jaring ya Pak ya. Iya. Banyak nih. Karena yang megang ikannya udah ahli, udah tiap hari ya Pak ya megang ikan kayak gini, jadi ya aman. Meskipun megang nggak bakal kena patilnya, udah hafal bapaknya. Kalau saya tugasnya makan aja ya Pak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di beberapa daerah, ikan keting mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Meski dagingnya terbilang sedikit, ikan ini biasanya diolah jadi makanan yang lezat. Nah, sekarang saya sama Ibu lagi bikin garang asam ikan keting dan dukang. Bumbu untuk memasak garang asam ikan keting sebetulnya cukup sederhana. Udah jadi nih Mbak. Iya, udah lembut ya Bu. Jadi masukin ke dalam ikan. Dimasukin ke sini ya? Ya, Oke. ya. Nah, udah selesai diurap ikannya, sekarang tinggal ditempatin aja di daun pisang kayak gini nih. Pak, udah siap nih Pak. Nah, setelah garang asamnya dimasukkan ke dalam panci, kita tunggu selama kurang lebih 10 menit sampai benar-benar matang dan siap disantap. Udah nggak sabar nih Pak, barusan masuk padahal. Nah, garang asam ikan keting dan dukangnya udah mateng nih. Sekarang tinggal kita nikmatin aja. Tapi kita nikmatinnya pakai lontong nih. Yuk makan Bu, Pak. Gurih, campur manis dan asam, enak banget ya Bu ya. Ini daging ikannya juga lembut, kemudian enak banget makannya karena dagingnya nggak ada duri-durinya.
Tak hanya hasil alam, Indonesia juga dikenal akan kekayaan kulinernya. Salah satunya ini nih, garang asam yang cocok banget dipaduin sama ikan dukang dan ikan keting. Ikuti jejak saya, jejak petualang.